Dan saudara, kita saksikan sepertinya Sri Paus Fransiskus sudah tiba di Masjid Istiqlal Jakarta atau di Tunnel of Friendship yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral Jakarta. Kita akan saksikan bersama. Ya, di usia yang tidak lagi muda, di usia lanjut tapi tetap bersemangat ya Romo ya? Ya, sangat bersemangat. 87 tahun tetapi sangat bersemangat ya. Ini menjadi lagi-lagi menjadi contoh buat kita semua bahwa usia tidak menjadi halangan untuk tetap bisa menyuarakan perdamaian, menyuarakan persatuan gitu ya. Disambut dengan lantunan Marawis, ya Romo. Ini yang sangat mengharukan saudara, bahwa keberagaman agama di Indonesia menjadi contoh bagi dunia bahwa lagi-lagi keragaman atau perbedaan tidak menjadi halangan bagi Indonesia untuk bisa tetap menyatukan, merapatkan barisan sebagai satu bangsa. Kita saksikan mantan wakil presiden kita, Yusuf Kala juga sudah hadir di sana. Pemberian buket bunga merah putih sebagai lalu juga ada Bapak Quraisy Shihab sepertinya di sana. Dan kedatangan Bapak Suci Paus Fransiskus di Indonesia. Beliau memang sangat sayang sekali dengan anak-anaknya. Sejak kemarin punya perhatian khusus terhadap anak-anak. Menampakkan kelembutan perhatiannya, kasihnya pada mereka yang kecil, dan tentu saja memandang mereka sebagai masa depan satu bangsa, umat manusia begitu ya, kira-kira. Imam Besar Istiqlal ya. Imam Besar Istiqlal Kiai Haji Nasaruddin Umar menyambut kedatangan Paus Fransiskus. Priharsono. Ya, Marawis ini kan identik dengan umat Islam gitu ya. Iya, kebudayaan Muslim Indonesia. Kebudayaan Muslim Indonesia. Tapi disajikan untuk menyambut Sri Paus Fransiskus. Saya tidak bisa menahan air mata saya berkaca-kaca melihat momen ini, karena memang sangat mengharukan ya. Karena memang sangat mengharukan. Ya. Dan Tunnel of Friendship ini sendiri dibangun oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2020, sengaja untuk, tadi kita sudah bahas Romo ya, sengaja dibangun untuk kembali menegaskan bahwa tidak ada sekat sebetulnya. Jadi bangunan yang berdiri dua tempat ibadah besar di Jakarta, Gereja Katedral juga Masjid Istiqlal, ini bukan untuk bersaingan begitu ya. Tapi ditegaskan oleh pemerintah kita bahwa ada terowongan penghubung justru antara dua tempat ibadah besar ini di Indonesia, di Jakarta. Dan ini menjadi tempat bersejarah hari ini yang dihadiri Paus Fransiskus untuk sama-sama berdialog dengan para pemuka agama yang ada di Indonesia. Kabarnya saya juga belum pernah nih Romo melihat Tunnel of Friendship ini, kabarnya memang sangat bagus begitu, diukir oleh ukiran-ukiran yang sangat artistik. Nanti kita akan saksikan bersama juga. Ya, sepertinya akan Paus Fransiskus akan mendatangani dokumen atau semacamnya. Ya, inilah simbol dua tempat ibadah besar di Jakarta, Masjid Istiqlal yang begitu megah, dan di seberangnya ada yang juga tidak kalah megah, sangat megah, Gereja Katedral Jakarta. Kita akan simak, sepertinya akan memberikan pernyataan Paus Fransiskus. Che specialmente se siamo soli può farci paura. Jadi tunnel ini, lorong silaturahim ini yang mulia, menghubungkan dua rumah ibadah, dan di dalamnya banyak simbol-simbol yang sangat artistik
ya sangat indah dan melambangkan toleransi beragama yang sangat-sangat intensif. Ya sangat indah dan melambangkan toleransi beragama yang sangat-sangat intensif. Qui invece è diverso, perché tutto è illuminato. Vorrei dirvi però che siete voi la luce chiara, con la vostra amicizia, che coltivate e il sostenervi a vicenda e con il vostro camminare insieme, che vi conduce alla fine della strada verso la piena luce. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengucapkan selamat kepada Anda sekalian karena tujuan terowongan silaturahmi ini ialah untuk menjadi tempat dialog dan perjumpaan. Ketika kita berpikir tentang sebuah terowongan, dengan mudah kita membayangkan lorong yang gelap, dan terutama ketika kita sendirian bisa una sorella con cui condividere la vita e sostenersi mutuamente. Ai tanti segnali di minaccia ai tempi bui contrapponiamo il segno della fratellanza che, accogliendo l'altro e rispettandone l'identità, lo sollecita a un cammino comune, fatto di amicizia e che porta verso la luce. Kita kaum beriman yang berasal dari tradisi keagamaan yang berbeda-beda memiliki sebuah tugas untuk dilakukan, membantu semua orang untuk melewati terowongan ini dengan pandangan yang diarahkan menuju terang. Dengan demikian, di akhir perjalanan kita akan mampu mengenal dalam diri mereka yang berjalan di samping kita seorang saudara, seorang saudari yang dengannya kita dapat berbagi kehidupan dan saling mendukung satu sama lain. Terhadap tanda-tanda ancaman, terhadap masa-masa gelap, kita lawan dengan tanda persaudaraan yang dengan menyambut yang lain dan menghargai identitasnya, mendorongnya menuju perjalanan bersama yang dilakukan dalam persahabatan dan yang mengantar kita menuju terang. Grazie a tutti coloro che operano convinti che si possa vivere in armonia e in pace, consapevoli della necessità di un mondo più fraterno. Auspico che le nostre comunità possano essere sempre più aperte al dialogo interreligioso e siano un simbolo della coesistenza pacifica che caratterizza l'Indonesia. Elevo la mia preghiera a Dio, creatore di tutti, perché benedica tutti coloro che attraverseranno questo tunnel in spirito di amicizia, armonia e fraternità. Grazie. Terima kasih kepada mereka semua yang bekerja dengan keyakinan bahwa kita bisa hidup dalam kerukunan dan damai, menyadari perlunya dunia yang lebih bersaudara. Saya berharap komunitas-komunitas kita dapat semakin terbuka bagi dialog antar umat beragama
dan semoga menjadi sebuah simbol kehidupan bersama yang damai yang mencirikan Indonesia. Saya berdoa kepada Allah, Sang Pencipta segala sesuatu, agar Ia memberkati semua mereka yang melewati terowongan ini dalam semangat persahabatan, kerukunan, dan persaudaraan. Terima kasih. The Lord be with you. Tuhan bersamamu, Blessed be the name of the Lord. now and forever, Our help is in the name of the Lord. who made heaven and earth. God bless you all. Amin. Amen. Saya jelaskan. Yang mulia yang kami sangat hormati, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang terowongan ini, bahwa ini dibangun tahun lalu ya oleh pemerintah Republik Indonesia, Presiden Jokowi, dan fungsinya adalah menghubungkan dua rumah ibadah yang sangat fungsional. Karena itu kami mohon Yang Mulia untuk menjadi saksi akan fungsi terowongan ini. Santità, mi permetto di spiegare qualcosa sul tunnel. Il tunnel è stato stabilito o inaugurato dal Presidente Jokowi l'anno scorso sotto il nome Tunnel dell'Amicizia. Di bawah terowongan ini ada dua level tempat parkir, bisa menampung sampai 1.000 mobil yang bisa digunakan oleh dua rumah ibadah, katedral di sebelah, di sahabat kami di sebelah, kemudian di sini adalah Masjid Istiqlal, dan ini bisa digunakan bersama. Giù nel tunnel o sotto tunnel ci sono due livelli del parcheggio che attualmente riservato per questi due luoghi di culto, la cattedrale qui davanti a noi e poi qui la moschea. Di dalam terowongan ini ada pemandangan yang sangat indah, ya, melambangkan simbol silaturahim, kerjasama yang sangat bagus ya antara umat beragama, dan terowongan ini juga bisa digunakan untuk meeting antar umat beragama ya. Dan mereka itu semuanya Yang Mulia adalah menjadi salah satu sponsor terhadap seni yang ditampilkan di dalam terowongan ini. Il tunnel ha una bellissima vista che ci invita per incontrare, che per collaborazione, per dialogo, per la condivisione. E qui, fratelli e sorelle, qui accanto sono donatori che ci hanno supportato per costruire questo tunnel. Sama harapan kami dengan Yang Mulia, kami juga berharap semoga dengan terowongan silaturahim ini menjadi jembatan persaudaraan, bukan saja antara Katolik dengan Islam, tetapi antar umat beragama dan antara sesama umat manusia. Terima kasih Yang Mulia. Anche la nostra speranza che questo tunnel non serve solamente per i cristiani e i musulmani, ma anche tutti, dalle varie religioni e anche per tutta l'umanità.